Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Dan di sini kami akan mempresentasikan tugas video kami yang berjudul Contoh Kasus Tanggung Jawab dan Etika Manajerial Perusahaan. Oke, di sini kami beranggotakan 5 orang. Anggota pertama kami bernama Audrey Kinanti, kedua ada Gilang Hersa Putra, ketiga ada Indah Gita Robinda, keempat ada Tiara Sulistiana Putri, dan yang terakhir adalah Salman Alfaris. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab sosial. Namun sebelum masuk pada pengertian tanggung jawab sosial, kita harus paham mengenai apa itu rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab merupakan suatu keadaan di mana wajib menanggung sesuatu, sehingga kewajiban menanggung memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang akan menjadi sebuah akibat. Kemudian apa itu tanggung jawab sosial perusahaan? Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility yang biasa disingkat dengan CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus berdasarkan keputusan dan tidak semata berdasarkan atas faktor keuangan, misalnya seperti keuntungan atau dividen. Selain itu, perusahaan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk yang akan datang. Contohnya adalah tanggung jawab sosial seperti yang dilakukan oleh salah satu yaitu PT Djarum yang mendirikan sebuah foundation yang menangani masalah pendidikan, olahraga, dan sebagainya, yaitu Djarum Foundation. Hal ini adalah contoh nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility terhadap masyarakat. Hal-hal ini dilakukan perusahaan sebenarnya juga untuk keuntungan jangka panjang dari perusahaan itu sendiri, seperti perusahaan akan lebih dikenal oleh masyarakat sekitar karena mereka memperkerjakan masyarakat sekitar, dikenal karena perusahaan tersebut ramah lingkungan, dan juga dikenal karena memberi sumbangsih kepada masyarakat. Contoh kasus pertama yaitu tanggung jawab sosial seperti yang dilakukan oleh salah satu perusahaan rokok di Indonesia yaitu PT Djarum. PT Djarum mendirikan sebuah foundation yang menangani masalah pendidikan, olahraga, dan sebagainya. Djarum Foundation adalah contoh nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Contoh kasus di atas merupakan bentuk kepedulian dari perusahaan tersebut terhadap kepedulian sosial, yaitu mendirikan yayasan pendidikan, olahraga, dan sebagainya dengan nama Djarum Foundation. Hal ini akan bersifat mutualisme atau saling menguntungkan. Hal tersebut bersifat mutualisme karena masyarakat sebagai pihak yang mendirikan fasilitas oleh perusahaan tentu dapat memanfaatkannya dengan baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian baik dalam bidang olahraga ataupun pendidikan. Sedangkan pihak perusahaan dengan berdirinya perusahaan tersebut maka akan semakin mengenalkan nama perusahaan tersebut dan dinilai baik oleh masyarakat. Selanjutnya ada PT Inalum. PT Inalum sendiri adalah satu-satunya pabrik peleburan yang telah dioperasikan selama 3 dekade. PT Inalum ini berperan serta untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar perusahaan, untuk kelancaran pembangunan dan keberhasilan operasi, serta keberhasilan perusahaan dan kemandirian masyarakat yang diharapkan dapat tercipta dan tumbuh bersama-sama. Di samping itu, kesejahteraan sosial dan perkembangan ekonomi regional merupakan fasilitas bagi perusahaan untuk mencapai misi, visi, dan lain-lain. Selanjutnya, berbagai cara yang dilakukan PT Inalum untuk memajukan Sumatera Utara, yaitu khususnya di sekitar PT Inalum dengan mengadakan kegiatan-kegiatan olahraga seperti turnamen sepak bola, turnamen bola voli, dan lain-lain. Perusahaan juga berupaya untuk melestarikan budaya bangsa. Hal ini dilakukan dengan melakukan festival budaya yang dilakukan tiap tahunnya. Perusahaan juga memberikan beberapa bentuk kepedulian kepada masyarakat dalam bidang agama, fasilitas umum, bansos, dan lain-lain.
Dari bentuk sosial yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat, tentu akan dinilai masyarakat sebagai perusahaan yang peduli terhadap masyarakat sekitar dan telah mematuhi etika dari berbisnis. Saling menguntungkan antara perusahaan dengan masyarakat, kemudian nama perusahaan ini akan semakin dikenal tidak hanya di daerah domestik, bahkan internasional, karena program CSR yang diberikan. Sekian. PT Unilever Indonesia telah banyak melakukan beberapa program CSR sebagai bentuk tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat. Secara berkelanjutan, tidak hanya program korporasi, tetapi juga pada brand yang merupakan produk rumah tangga. Sukses Unilever tidak dapat diraih tanpa kepercayaan masyarakat. Program CSR yang telah dilakukan PT Unilever diantaranya adalah kampanye cuci tangan dengan sabun dari brand Lifebuoy, program edukasi kesehatan gigi dan mulut dari Pepsodent, dan program pelestarian makanan tradisional dari Bango, dan masih banyak lagi. Pada tanggal 31 Maret 2008, PT Unilever Indonesia melalui Yayasan Unilever Indonesia bersama mitra strategisnya di antara Badan Pengelola Lingkungan Hidup DKI Jakarta kembali melanjutkan program Jakarta Green and Clean di tahun 2008 ini sebagai salah satu bentuk kegiatan CSR. Gerakan Jakarta Green and Clean ini salah satunya adalah mengelola sampah menjadi komoditi yang lebih produktif. Misalnya, sampah basah yang dahulu tidak berguna dapat diolah menjadi kompos yang dapat digunakan sendiri atau dapat dijual. Sampah kering dapat diolah menjadi barang kerajinan. Melalui program ini dapat menginspirasi pihak lain untuk mengelola sampah dengan baik, tidak hanya terkait dengan aspek lingkungan saja, tetapi dapat mengangkat ekonomi masyarakat kecil. Melalui berbagai program CSR yang telah dilakukan PT Unilever, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sangat memperhatikan dan sangat peduli terhadap kesehatan serta kebersihan masyarakat Indonesia. Terbukti dengan suksesnya program JGC yang telah dibuat sejak tahun 2008 hingga kini, program tersebut sangat membantu masyarakat dalam mengelola lingkungan sehat dan bersih, serta penanggulangan sampah di mana sampah merupakan masalah yang tak kunjung berakhir. Namun, PT Unilever mampu membuat program yang dapat menanggulanginya. Tak hanya penanggulangan sampah dengan diadakannya program tersebut, terciptanya tali silaturahmi antar warga, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Diharapkan program ini bisa terus berlanjut bahkan lebih baik lagi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap PT Unilever semakin tinggi. Oke, untuk kasus yang terakhir ini adalah analisis kasus keempat dari PT Pertamina. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang PT Pertamina ini. PT Pertamina ini merupakan sebuah BUMN yang bertugas untuk mengelola penambangan minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia. PT Pertamina ini didirikan pada tanggal 10 Desember tahun 1957 dan kegiatan Pertamina ini telah banyak menyelenggarakan usaha-usaha di dalam bidang petrokimia dan energi. Nah, terbagi dari dalam beberapa sektor. Yang pertama sektor hulu yang dia itu meliputi eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Kemudian ada sektor hilir yang meliputi pengolahan, pemasaran, dan niaga serta distribusinya ke luar negeri, baik menggunakan sarana transportasi darat maupun laut. Oke, PT Pertamina ini telah melaksanakan berbagai kegiatan CSR yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, manajemen bencana, maupun bantuan khusus. Nah, salah satunya kegiatannya itu di bidang pendidikan, yakni dalam mengadakan beasiswa biasanya yang dilakukan ke para mahasiswa dengan tema Pertamina Sobat Bumi. Nah, dengan adanya kegiatan beasiswa yang dilakukan oleh PT Pertamina ini tentunya akan sangat membantu sekali para mahasiswa yang mengalami masalah keuangan. Selain itu, tujuan PT Pertamina dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya tersebut agar produk-produk yang dikembangkan dan jasa-jasa yang diberikan tetap peduli terhadap kelestarian lingkungan, khususnya bumi, untuk kepentingan dan masa depan untuk generasi yang akan datang. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada yang ditanyakan atau diskusikan, boleh langsung tanya aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.